Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan cabai. Ini dia lahan cabai yang akan kita review kali ini. Ini lahan cabai milik saya sendiri ya. Ini sudah berumur sekitar 1,5 bulan dari tanam di lahan. Untuk jenisnya ini cabai ori ya, cabai ori 212. Ini terakhir kita review itu kalau tidak salah pada saat saya pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang ya, pupuk dari hewan kambing yang saya fermentasi di lahan langsung. Untuk prosesnya seperti apa? Silahkan rekan-rekan simak di video saya di channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti saya tuliskan linknya di deskripsi bawah. Jadi itu pupuk yang kita fermentasi itu kita masukkan dulu di bedengan, nanti baru kita kasih E4 dan sebagainya. Biasanya kan fermentasi kita lakukan di tempat tersendiri ya, jadi di lahan itu tinggal masukkan. Tapi ini kemarin saya fermentasinya di sini langsung di dalam bedengan. Langsung saja kita review. Ini umur 1,5 bulan dan sudah kita kasih ajir. Ini dia ajirnya, kita buat miring ya. Coba kita lihat dari samping. Nah seperti ini kita buat miring. Dan ini ajirnya, ini kita tancapkan di sisi dalam. Beberapa teknik bermacam-macam ya, ada yang sisi dalam seperti ini, ada yang sisi luar, ada yang samping kanan, samping kiri. Saya juga pernah menggunakan semuanya ya, tipe-tipe cara seperti itu. Ini saya gunakan untuk yang kita tancapkan di sisi dalam. Jadi kita tancapkan sekitar 5 cm dari lubang mulsa tanam itu. Dalam 5 cm kita tancapkan dan kita buat miring. Seperti ini miringnya. Dan kemiringan ini jika kita lihat dari sini, ujungnya ini sudah berada di luar lingkaran. Kenapa kita buat miring seperti ini? Diharapkan V pertama atau cabang pecahan pertama itu akan bertemu pada ajir ini. Mungkin kita dekatkan ya. Nah, kita dekatkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan batang V atau batang pecah cabang pertama ya pada tanaman pangkal tabe. Nah, ini bertemu dengan ajir atau lanjaran ya. Lalu nah, kita fokus ini. Lalu kita akan mengikat ini. Nah, ini sudah mulai proses pengikat ya setelah ini ya. Ini kita ikat ke sini. Untuk proses pengikatannya, teknik-tekniknya seperti apa sudah pernah saya bikin video. Rekan-rekan nanti tinggal klik saja di videonya, nanti saya tuliskan di deskripsi bawah ya. Mengikat yang tepat agar tidak merusak daripada tanaman itu sendiri dan kuat. Nah, kita lanjutkan. Kita buat miring, ini diharapkan ini bertemu dengan ini. Jadi kita ingkatnya nanti berada di bawah pas V pertama ini. Jadi ini akan lebih kuat mengikat tanaman. Nah, dan ranting-ranting yang ada di atasnya ini akan masuk ke dalam daripada ajir-ajir ini. Nah, jadi nanti ranting-rantingnya berada di dalam ini. Walaupun pasti ada yang keluar ya. Nanti kita akan buat ring di sini. Jadi kita akan pasang bambu-bambu bulat di sini beberapa titik. Nanti akan kita kasih tali melingkar. Ini prosesnya sudah kita ajir. Dan untuk kapan waktu pemberian ajir itu juga pernah saya bikin videonya. Kalau bagus tuh tidak lebih dari 1 minggu setelah tanam ya, agar akar itu tidak terlalu
banyak yang terputus oleh ajir ketika kita tancapkan. Setelah ini prosesnya yaitu penalinan, atau ini tanaman cabai akan kita tali ke ajir. Lalu ada lagi pengeringan, ring ya, bukan kering ya, ring, yaitu kita kasih tali. Biasanya saya gunakan tali bel ya, bukan tali rafia ya, tali bel yang cukup kuat. Panas hujan dia tidak cepat lapuk. Nanti kita beberapa titik, biasanya 1, 2, 3, itu kita kasih mutar sini. Kapan-kapan saya bikinkan videonya ya tentang proses pemberian tali ring untuk memperkuat atau untuk menahan ranting-ranting daripada tanaman cabai. Ini dia tanamannya ya. Nah, ini kemarin ada yang mati, kita sulam. Nah, ini mulusannya ini perlu kita perbaiki juga ini. Ini kemarin kan sambungan ya, dan ternyata setelah beberapa waktu sambungannya itu seperti tarik menarik dan terbuka. Ini kena hujan jadi seperti itu. Panas hujan. Yang kecil ini biasa ya, ada yang mati. Lalu kita sulam sehingga berbeda. Ini juga berbeda tumbuhnya, tapi masih bisa mengikuti ini. Untuk bedengan ini ya, atau untuk lahan ini berbeda daripada yang lain ya, ukurannya ya maksud saya. Lebar bedengan ini lain daripada yang lain. Bahkan ini sepeda motor bisa lewat ya. Kemarin saya memberikan pupuk kandang ini, saya tidak pakai angkong ya, tapi pakai sepeda motor. Saya langsung masukkan, saya taruh di sela-sela bedengan ini, karena ukurannya ini cukup lebar. Untuk ukurannya mungkin rekan-rekan nanti silahkan lihat di video saya yang lainnya di channel YouTube Ismanto Info, atau nanti saya tuliskan linknya di bawah. Rekan-rekan tinggal klik. Jadi ukuran bedengan, jarak antar bedengan yang lain daripada yang lain ini, karena ini menyikapi atau mempersiapkan untuk musim hujan ya. Jadi perkiraan ini saya ambil videonya ini tanggal 4 Oktober 2021, dan ketika panen itu kemungkinan akan hujan ya, pada saat hujan sedang lebat-lebatnya. Jadi ketika hujan itu biasanya hama penyakit itu lebih banyak, dan saya mengantisipasinya dengan jarak tanam ya, jarak tanam yang cukup lebar. Ini juga ada yang terkena virus ini, virus Gemini, atau di sini sebut bule ya. Ini kuning. Ini kalau beberapa cara ada yang kita lakukan ya. Ada yang kita cabut, kita ganti tanamannya baru. Ada juga yang kita kasih obat. Ada juga yang kita pangkas, yang kuning itu, yang hijau itu biar tumbuh ya. Bermacam-macam caranya ya. Nah, ya, untuk jarak tanam ini kita gunakan jarak tanam 55 cm ya. Ini antara lubang ini dengan yang lubang ini 50 cm. Biasanya kan bermacam-macam, ada yang menggunakan jarak 40, 45, 50, 55, 60. Ini kita gunakan 55 cm ya. Itu sekali lagi karena mempersiapkan pada saat musim hujan ya. Nah, ini dia tanamannya. Nah, kita review lagi nih. Ini adalah tanaman bunga ya, pohon kenikir kalau di sini namanya. Mungkin di rekan-rekan di tempat lain berbeda. Ini
Ini mengeluarkan aroma yang sangat menyengat, apalagi kalau dia pas mekar ya, yang seperti ini. Ini dia aromanya ini sangat pekat sekali ya ini. Apalagi kalau kita cium, bahkan kita pegang seperti ini, tangan kita pun kalau kita cium baunya sangat pekat sekali ya. Nah, ini sebagai pengusir alami daripada lalat buah. Jadi lalat buah tidak akan berani mendekat ya dengan tanaman ini. Ini sana juga ada. Ini tepinya kita tanami ya. Ini masih kecil. Tuh, tuh, tuh. Tuh banyak ini kita tanami, dan di sini juga kita tanam. Ini dia. Nah, rekan-rekan kalau dilihat di sini juga kita tanam ini. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini sudah berbunga banyak ini. Ini tanamnya sebelum cabai saya tanam, ini sudah saya tanam dahulu. Ada juga yang bersamaan ya, kalau yang ini bersamaan. Jadi ketika tanam cabai, saya juga tanam ini. Sebelah sana juga ada banyak. Ini sebagai pengusir hama alami ya. Paling tidak kita menggunakan cara semprot obat, juga cara yang alami. Nah, sebelah sana juga kita tanami. Ini cukup banyak ini, karena di situ itu di lahan lain ya, takutnya ada hama-hama lain yang masuk, jadi kita tanami juga itu banyak. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat kebun tanaman cabai jenis ori, umur 1,5 bulan, di lahan dengan bedengan ukuran yang lain daripada yang lain, yang sudah kita pasangi ajir. Proses berikutnya yaitu pemberian tali dan proses-proses selanjutnya. Terima kasih. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti saya tuliskan di link deskripsinya di bawah. Rekan-rekan tinggal klik mengenai pertanian dan mengenai hal-hal yang lain. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.